Shalom, kembali kita bertemu dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Dan kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Apa kabar ini Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di rumah, juga saudara-saudara sekalian. Pasti semua dalam keadaan bahagia. Dan satu hal bahwa keberadaan orang tua itu ternyata sangat penting. Terutama doa-doa orang tua itu menjadi kekuatan bagi anak cucu. Dan pada saat ini kita akan merenungkan sebuah perikop tentang hal itu. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami. Sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Dan menerapkan firman itu Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, kita akan membaca dari Kejadian 48 ayat 8 sampai 19. Demikian. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manase, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manase. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manase yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manase. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Demikianlah bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini saya melihat bahwa ada sukacita di dalam kehidupan Yakub. Jadi kalau kita tadi menyebut Israel, Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Jadi Yakub yang merasa tidak akan lagi bertemu dengan anak kesayangannya, yaitu Yusuf, ternyata Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk bertemu dengan Yusuf. Bahkan dalam bacaan yang kita baca tadi, Yakub bisa bertemu bukan hanya dengan Yusuf saja, tetapi juga dengan cucu-cucunya. Sehingga suatu sukacita begitu luar biasa. Terlebih pada saat itu Yusuf membawa anaknya Manase dan Efraim datang kepadanya, dan mereka ditempatkan di bawah berlutut di depan Yakub. Mereka akan diberkati oleh Yakub. Dan mata Yakub itu sudah mulai rabun, tetapi hatinya tidak rabun. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga semakin tua
imannya kepada Tuhan juga semakin kuat. Walaupun secara fisik lemah, tetapi secara iman dia semakin kuat. Dan dia tahu menempatkan mana tangan kanan dan tangan kiri. Sehingga tadi waktu dia memberkati Manasye dan Efraim, dia tangannya bersilang dan itu diprotes oleh Yusuf. Tetapi Yakub mengatakan bahwa aku tahu itu. Karena yang bungsu ini akan menjadi bangsa yang lebih besar daripada bangsa kakaknya Manasye ini. Jadi itulah yang terjadi. Nah, hal yang menarik yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan untuk memberkati anak-anak. Yakub juga diberkati walaupun dia adalah penipu. Dia telah menipu Esau kakaknya dan dia diberkati oleh ayahnya Ishak. Dan dia menjadi bangsa yang besar. Dan saat ini dia tidak ingin melakukan kekeliruan yang sama. Maka dia pun juga memberikan berkat bagi anak cucu. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa berkat bagi anak cucu itu memang sangat penting. Apalagi kalau orang tuanya yang memberikan doa berkat itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia diberikan karunia sebagai wakil Allah untuk memimpin keluarga. Sehingga dia bertanggung jawab atas pemeliharaan iman anak-anak dan cucu-cucu dan keluarga besar itu. Sehingga tidak ada salahnya kalau pada saat ini kita sebagai orang tua, mungkin sebagai opa, sebagai oma, hidup kita yang semakin dekat dengan Tuhan, kematian sudah menjelang, tetapi satu hal bahwa kita harus mewariskan hal-hal yang baik kepada anak cucu. Kalau kita baca tadi, kita dengarkan firman Tuhan tadi, sebelum memberkati, maka Yakub juga mengungkapkan bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupannya. Bagaimana Allah memberkati Yakub dan juga ayahnya dan kakeknya Ishak dan juga ke atasnya. Dan dia merasakan itu. Oleh karena itu Yakub pun bersaksi, bercerita tentang kemuliaan Tuhan, bercerita tentang berkat-berkat Tuhan yang dirasakan oleh Yakub dan seluruh keluarga. Itu diceritakan juga untuk membangkitkan semangat bagi anak cucu agar mereka pun juga dekat dengan Tuhan. Mereka bersaksi tentang Tuhan. Satu hal waktu Yakub memberkati cucu dari Yusuf, Manasye dan Efraim, maka itu juga akan menjadi nubuat bagi anak-anak mereka. Sehingga Manasye dan Efraim akan menjadi bangsa yang besar. Saudara, dalam kehidupan kita, maka jangan jemu-jemu untuk terus berdoa bagi anak-anak dan bagi cucu-cucu kita. Doakan secara khusus. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, maka kita mohon pertolongan Tuhan agar keluarga kita terus diberkati Tuhan. Dan yang lebih penting adalah agar anak-anak dan cucu-cucu nanti tetap takut kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan adalah kekuatan sepanjang keturunan kita. Sehingga pada saat anak-anak, cucu-cucu takut kepada Tuhan dan mereka taat kepada firman Tuhan, maka kehidupan mereka akan diberkati. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan menerima keselamatan kekal di dalam Yesus. Dan itu harus terus turun-temurun diwariskan. Sehingga jangan jemu-jemu untuk terus berdoa memberkati anak-anak dan cucu-cucu kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Menjadi pengingat dan penguat bagi kami untuk terus ingat akan anak-anak, cucu yang menjadi keturunan bagi kehidupan kami. Dan itu juga berkat dari Allah. Ajar kami untuk terus bersaksi tentang kemuliaan-Mu, tentang pekerjaan-pekerjaan-Mu yang baik. Biarlah kami pun mewariskan hal itu kepada anak cucu. Sehingga mereka juga tetap taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Sehingga mereka menjalani kehidupan ini dengan kebenaran. Karena Tuhan yang selalu menyertai. Kami percaya Roh Kudus yang akan berkati kami semua, akan menolong kami semua untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Berkati hari ini, agar kami hari ini terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi orang sekeliling kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.